apa kabarnya? Kak Grace percaya kalian baik-baik aja. Happy Sunday ya. Oh iya, hai juga buat yang ada di Zoom. Wah, Kak Grace lihat udah pada cantik dan ganteng banget nih. Oh iya, Kak Grace mau tanya, kalian masih inget gak sama shout out kita? Kak Grace mau tes ya. Yuk, Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi. Shouters Kids, fun and connected. Yeay! Nah, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang sangat baik. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami ketika kami masih tidur. Hari ini kami siap untuk beribadah dan memuji Tuhan. Kami percaya kami akan mendapatkan hal yang baru dan akan bersenang-senang bersama. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat beribadah ya kids. Shouters Kids, fun and connected. Yeay! Halo kids, happy Sunday. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sambil kita ikutin gerakan dari Kak Gaby dan Kak Tasya ya. Ayo. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yuk kita nyanyi sekali lagi dari awal. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena apa? Karena Engkaulah Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Yuk kids, kita nyanyi dengan lebih semangat lagi. Tetap ikutin kakak-kakak yang satu ini ya. Ku angkat pujian, ceritakan kasih-Mu, tak henti rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Kau angkat bebanku, hapuskan air mataku, gantikan dukaku dengan tarian
Halo, kids. Waktunya kita untuk memberi. Di sini, Kak Jo sebagai guru olahraga di Sekolah Minggu Soterski. Oke? Sebelum kita memberi, kita mau baca di Yohanes 6 ayat 9 sampai 11. Langsung Kak Jo baca ya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucapkan syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Nah kids, pasti kids di rumah semua sudah pernah dengar, bahkan sering dengar tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, tahu nggak kids, 5 roti dan 2 ikan ini diberikan oleh seorang anak kecil. Waktu Tuhan Yesus sedang berkhotbah di padang rumput. Di situ ada 5.000 orang yang berkumpul untuk mendengarkan khotbah dari Tuhan Yesus. Nah, waktu itu mereka sudah mengikuti sampai siang, waktunya mereka makan. Lalu murid-muridnya bertanya kepada gurunya, "Guru, apakah orang-orang ini bisa kita belikan makan? Karena mereka sangat banyak, kita tidak punya uang yang cukup." Lalu di situ tiba-tiba ada anak kecil datang memberikan 5 roti dan 2 ikan kids. Lalu Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Nah, 5 roti dan 2 ikan itu memberkati 5.000 orang, bahkan tersisa 12 keranjang kids. Gitu. Jadi dari ayat firman Tuhan hari ini, kakak mau mensupport kids di rumah untuk memberi dari apa yang kids punya, dari apa yang kids diberikan oleh orang tua kids, uang jajan kids, memberi dengan sukacita. Dan kakak percaya pasti Tuhan yang sama, yang memberkati 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak, Tuhan yang sama juga akan memberkati kids dan melipat gandakan berkat yang kids terima. Gitu kids. Tuhan akan memberkati orang tua kids, memberkati kids dan keluarga. Mari kids, sebelum kita memberi, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kids mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Kami percaya Tuhanlah yang memberkati dan melipat gandakannya pemberian yang kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya, amin. Oke kids, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Souters Kids, fun and connected. Bye. Ayo kids, kita mau siap-siap untuk menyembah Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita mau menyanyi bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kita angkat tangan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita ulang lagi dari awal bareng-bareng. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Aku percaya firman-Mu merupakan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom kids, apa kabarnya? Wow, Kak Sheila percaya adik-adik dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tetap semangat. Yuk, biar tambah semangat, Kak Sheila mau ajak adik-adik untuk shout out bareng-bareng. Adik-adik siap? Ayo, Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi ya, Shouters Kids, fun and connected. Wow, adik-adik tuh keren-keren banget. Dan saat ini kita siap untuk dengerin firman Tuhan yang juga keren. Nah, tapi sebelum itu kita mau berdoa bersama. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami, untuk kebaikan-Mu yang kami terima. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar itu menguatkan kami dan menuntun kami di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita akan sharing satu firman Tuhan tentang aku mengikut engkau. Kita mau ikut Tuhan, kita mau ikut apa kata Tuhan. Nah, kita mau belajar dari seorang tokoh. Adik-adik mau tebak-tebakan gak nih? Siapa sih tokohnya? Oke, Kak Sheila akan kasih clue-nya ya. Ada 3 clue yang akan Kak Sheila kasih. Clue yang pertama itu, tokoh ini pernah mengalami di satu waktu ada hujan yang deras yang berlangsung selama 40 hari, 40 malam.
terjadi bisa 1 bulan lebih, 40 hari. Tokoh ini mengalaminya. Adik-adik tahu? Oke, Kak Sheila akan bantu adik-adik dengan clue yang kedua. Clue kedua yaitu tokoh ini pernah Tuhan perintahkan untuk membuat bahtera. Wow, ini pasti adik-adik mulai aku tahu. Oke, sabar. Kita simpen dulu jawabannya. Kak Sheila mau kasih clue yang terakhir, yaitu clue ketiga. Clue yang ketiga adalah dia salah satu pahlawan iman. Nah, oke. Adik-adik siap untuk jawabannya? Siapa sih tokohnya? Oke, Kak Sheila akan hitung. 1, 2, 3. Jawabannya adalah Nuh. Bener banget. Jawabannya adalah Nuh. Hari ini kita akan belajar tentang mengikut Tuhan melalui hidup Nuh. Nah, ayat firman Tuhannya diambil dari Kejadian pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-9. Jadi, setelah ibadah kids hari ini, adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik dan baca dari Kejadian pasal yang ke-6 sampai yang ke-9. Oke? Kak Sheila akan ceritakan singkat tentang apa yang Nuh lakukan, apa yang terjadi dalam hidup Nuh, dan apa yang bisa kita tiru dari hidup Nuh. Nuh itu sama seperti kita, seorang manusia yang ada di dalam zaman yang kita tahu ada banyak orang, ada banyak keturunan. Firman Tuhan katakan bahwa Nuh itu orang benar, tidak bercela, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia berteman, dia sohiban, dia punya best friend, yaitu Tuhan. Dan mungkin seperti ini, di dalam setiap hari-harinya yang Nuh lakukan adalah dia tanya Tuhan, Tuhan kira-kira untuk melakukan ini gimana ya? Tuhan, menurut firman-Mu ketika menghadapi hal ini, sikap seperti apa yang harus saya lakukan? Nah, adik-adik, Nuh selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusannya, di dalam setiap tindakannya. Dan Nuh percaya penuh kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di Kejadian 6 ayat 8 firman Tuhan katakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah hanya kepada Nuh kasih karunia Tuhan diberikan? Jawabannya adalah tidak. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada semua orang. Kepada Nuh, kepada orang-orang yang ada di zaman Nuh, kepada adik-adik juga, dan kepada Kak Sheila. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada setiap orang, tidak terkecuali. Tapi apa yang membedakan hidup Nuh dengan hidup orang-orang yang ada di zaman Nuh? Yang membedakan adalah respon orang-orang yang ada di zaman Nuh saat itu. Mereka memilih untuk menolak kasih karunia Tuhan. Mereka memilih untuk tidak percaya sama Tuhan. Mereka lebih memilih untuk, saya mau hidup dengan cara saya, sesuka hati saya, jadi saya nggak mau peduli tentang Tuhan. Berbeda dengan Nuh memilih untuk percaya kepada Tuhan. Nuh memilih untuk, Tuhan, aku mau ikut apa kata Tuhan. Nuh tahu bahwa semua yang baik, kesehatannya, keberhasilannya, apalagi keselamatan, kesembuhan, semua yang baik yang terjadi dalam hidup Nuh tahu itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang merancangkannya dalam hidup Nuh. Nah, adik-adik, kita bisa mulai melihat nih, ada perbedaan antara Nuh dan orang-orang yang ada di zaman Nuh. Di tengah banyaknya orang, firman Tuhan katakan hanya Nuh yang percaya kepada Tuhan. Wow, kita bisa tiru tentang hal ini dari Nuh. Nah, adik-adik, kita bisa melihat bukti
percayanya Nuh kepada Tuhan, yaitu ketika Tuhan meminta Nuh membuat bahtera yang besar, bahtera dengan panjang yang sebesar ini ya Nuh, dengan lebar sebesar ini, dengan tinggi yang sebesar ini, dan dibuat berpetak-petak, dibuat bertingkat, atas, tengah, dan bawah. Kau harus buat seperti itu, dan ketika sudah selesai, kau harus bawa keluargamu masuk ke dalam bahtera itu. Juga jangan lupa bawa semua binatang dengan berbagai jenis masuk ke dalam bahtera itu juga, jantan dan betina. Karena apa? Kenapa Tuhan meminta Nuh melakukan semuanya itu? Karena Tuhan hendak memusnahkan orang-orang yang memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Dimusnahkan semuanya dengan air bah. Wah, air bah apalagi kak? Air bah itu seperti banjir. Banjir yang besar sekali. Bukan banjir yang selututnya adik-adik. Bukan juga yang sedadanya adik-adik. Bukan. Tapi banjir yang bisa menutupi puncak-puncak gunung. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pernah ke puncak atau adik-adik mungkin pernah lihat gunung yang tinggi sekali, seperti itu. Airnya mencapai puncak yang setinggi itu, bahkan lebih tinggi di atasnya. Wow, betapa tinggi, betapa dalam air itu yang menghanyutkan semua yang ada di bawah langit, sehingga semua yang ada di luar bahtera itu pasti mati, pasti nggak bisa selamat, karena mereka pasti tenggelam karena sangat tinggi banjirnya. Nah, adik-adik, kita bisa lihat bahwa keputusan Nuh untuk hidup percaya kepada Tuhan, untuk hidup ikut apa kata Tuhan, membawa kebaikan buat Nuh, mendatangkan keselamatan buat Nuh. Karena Nuh tahu di dalam Tuhan Nuh pasti selamat, di dalam Tuhan Nuh pasti melihat kebaikan, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, adik-adik, Kak Sheila mau kasih contoh yang mungkin bisa adik-adik terapkan di dalam kehidupan adik-adik mengenai percaya kepada Tuhan. Ketika misalnya adik-adik akan ulangan, wah ada ulangan, ada tes yang akan adik-adik hadapi. Karena adik-adik percaya Tuhan yang menjadi sumber kepintaran adik-adik, Tuhan yang menjadi sumber keberhasilan adik-adik juga di dalam studi, di dalam sekolah. Adik-adik nggak takut, adik-adik justru belajar, bukan hanya ketika di sekolah, tapi ketika di rumah, ketika bukan waktunya jam sekolah, adik-adik mengulang pelajaran yang udah dipelajari. Adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh karena percaya Tuhan yang mengaruniakan kepintaran, Tuhan yang mengaruniakan keberhasilan buat adik-adik. Sehingga ketika ulangannya tiba, tesnya tiba, adik-adik nggak menjadi takut, justru adik-adik menyambutnya dengan sukacita. Karena adik-adik tahu bahwa adik-adik pasti melalui tes ini, bukan hanya dengan nilai yang pas-pasan, tapi nilai yang memuaskan, nilai yang seperti adik-adik harapkan. Nah, adik-adik mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada 1-2 teman yang justru mereka memilih untuk ketika ada ulangan, mereka memilih untuk melihat buku, alias mereka mencontek, atau mungkin mereka nanya jawaban teman. Mereka memilih untuk jalan yang curang, jalan yang nggak seharusnya mereka ambil. Nah, adik-adik tahu akan lihat perbedaannya, bahwa adik-adik nggak perlu menjadi takut, khawatir ketika adik-adik percaya kepada Tuhan. Adik-adik bisa tetap damai sejahtera, adik-adik bisa melalui setiap ujian, ulangan, atau mungkin ketika ada
setiap kita untuk belajar percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, dan menerapkan itu di dalam setiap kegiatan kita, di dalam setiap aktivitas kita, dalam apapun yang kita kerjakan, ketika kita di rumah, ketika kita di sekolah, atau dimanapun adik-adik berada. Kita pasti melihat hal yang baik itu sudah Tuhan sediakan. Oke, adik-adik? Nah, sekarang Kak Sheila mau berdoa buat adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah Salters Kids. Kak Sheila mau ajak adik-adik berdoa bersama. Adik-adik bisa ikuti doa Kak Sheila. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu di dalam hidupku. Saat ini Tuhan, aku mengundang Engkau untuk masuk di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari adik-adik, kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi adik-adik di rumah, di sekolah, dimanapun adik-adik berada. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan tangan adik-adik, dan Tuhan membuatnya berhasil. Adik-adik adalah garam dan terang dimanapun adik-adik berada, dan melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita mau nyatakan deklarasi iman kita. Mari adik-adik, kita nyatakan bersama-sama. Aku percaya aku berharga dan dikasihi Tuhan. Aku sehat, pintar, dan berkemenangan. Aku adalah garam dan terang dimanapun aku berada. Amin. Oke adik-adik, sebelum itu kakak ada ayat hafalan yang bisa adik-adik hafalkan selama seminggu ini. Ayatnya ada di Ibrani 11 ayat 6. Yuk, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, adik-adik, Kak Sheila percaya adik-adik diberkati, adik-adik diteguhkan untuk semakin percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan, di sharing minggu depan. Pasti Kak Sheila melihat adik-adik makin bersemangat, makin penuh dengan sukacita untuk menerima kabar baik, untuk menerima semua yang Tuhan sediakan dalam hidup adik-adik. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye-bye.